Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan analisis koperasi produksi ternak maju sejahtera. Yang terhormat Bu Irmayani, selaku dosen pembimbing, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Raka Masin sebagai moderator, Nur Tretiani sebagai notulen, Zelma Mustari sebagai pemateri 1, Umar Saputra sebagai pemateri 2, Suhendrik DP Syadari pemateri ketiga, Muhammad Yansah Putra pemateri keempat, Naila Salsabila pemateri kelima. Selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh pemateri 1. Saya Zama Mustari, saya mempresentasikan latar belakang. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya di sektor ekonomi yang berfokus pada pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Di Indonesia, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar anggota dalam suatu komunitas. Melalui koperasi, anggota dapat saling membantu berbagai sumber daya, serta memperoleh keuntungan secara bersama-sama. Salah satu jenis koperasi yang berkembang di bidang usaha peternakan, terutama dalam budidaya ternak sapi. Selanjutnya Selanjutnya dibaca. akan dibacakan oleh pemateri kedua yaitu profil. Oke, selanjutnya yaitu profil. Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera merupakan sebuah koperasi yang berbasis di Provinsi Lampung dengan fokus utama pada pengembangan budidaya sapi peranakan Onggol, yaitu PO, dan sapi Brahman Cross atau BX. Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera terletak di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Lampung, lokasi ini dipilih karena potensi sumber daya alam yang mendukung usaha peternakan sapi, seperti ketersediaan lahan yang subur dan aksesibilitas yang baik untuk transportasi hasil ternak ke pasar. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga dan keempat, bidang usaha dan pemasaran. Baik, selanjutnya bidang usaha dan pemasaran. 1. Produksi. Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera berfokus pada budidaya sapi peranakan Onggol atau PO dan sapi Brahman Cross atau BX dengan tujuan meningkatkan produksi daging dan mendukung swasembada daging nasional. Proses produksi dimulai dengan pemilihan bibit ternak berkualitas tinggi yang diperoleh melalui kerjasama dengan Indonesia, Australia, Commercial Cattle Breeding Program atau EACCB. Setelah bibit diterima, ternak dibudidayakan di kandang-kandang yang terstruktur dengan baik, yang memungkinkan pemisahan jenis ternak dan pemantauan kesehatan secara optimal. Selama proses pemeliharaan, koperasi ini memastikan pasokan pakan ternak yang cukup dan berkualitas, serta memberikan perawatan rutin untuk mendukung pertumbuhan ternak yang sehat. Selain itu, koperasi juga memiliki fasilitas pengolahan hasil ternak untuk memaksimalkan nilai jual produk. Layanan usaha, kategori partisipasi rendah, keterangan pemanfaatan layanan usaha atau seperti pembelian bibit dan pakan ternak menurun pada tahun 2019 sampai 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota, tingkat partisipasi anggota koperasi dalam KPT Maju Sejahtera dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Anggota keluarga, kehadiran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi turut mempengaruhi keputusan anggota koperasi untuk berpartisipasi. Kedua, pendidikan nonformal. Tingkat pendidikan nonformal yang diterima oleh anggota koperasi turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya partisipasi dalam koperasi. Koperasi produksi Ternak Maju Sejahtera telah menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung ekonomi peternak sapi di Provinsi Lampung. Namun untuk meningkatkan efektivitas dan
keberhasilan koperasi, diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari seluruh anggota koperasi, khususnya dalam kehadiran pada RAT dan pemanfaatan layanan usaha yang disediakan. Koperasi harus terus mengedukasi anggota mengenai pemanfaatan aktif yang manfaat aktif dalam koperasi, serta memperkuat kerjasama antar anggota dan pengurus koperasi. Yang keempat, ada peralatan produksi. Peralatan produksi di dalam koperasi produksi ternak maju sejahtera dirancang untuk mendukung kelancaran operasional peternakan, mulai dari pemeliharaan hingga pengolahan hasil ternak. Di sektor pemeliharaan ternak, koperasi dilengkapi dengan kandang yang memadai untuk pemisahan jenis sapi, serta fasilitas penyimpanan pakan ternak yang terorganisir dengan baik. Penggunaan mesin penggilingan pakan, alat pemotong rumput, dan sistem penyediaan air otomatis mendukung efisiensi dalam pengolahan pakan ternak. Selain itu, koperasi juga dilengkapi dengan peralatan yang memonitor kesehatan ternak, seperti termometer dan alat pemeriksaan kesehatan sapi yang memungkinkan deteksi dini terhadap masalah kesehatan pada ternak. Di sisi pengolahan hasil ternak, koperasi memiliki fasilitas pemotongan dan pengolahan daging sapi yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Peralatan yang digunakan meliputi mesin pemotong daging, pengemas, serta peralatan penyimpanan daging yang dingin untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Untuk menunjang kegiatan pemasaran, koperasi juga memiliki kendaraan operasional yang digunakan untuk distribusi untuk hasil ternak ke pasar atau mitra kerja. Semua peralatan produksi ini dirawat secara berkala untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan operasional koperasi, yang pada akhirnya mendukung tujuan koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota. Oke, selanjutnya pemateri kelima. Jadi kesimpulannya adalah tingkat kepuasan anggota Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera secara umum termasuk dalam kategori sangat puas. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berhasil dalam memenuhi harapan anggotanya dalam berbagai aspek, termasuk kualitas layanan dan produk yang diberikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti tingkat partisipasi anggota dalam rapat anggota tahunan RAT dan pemanfaatan layanan usaha yang tergolong rendah. Oleh karena itu, koperasi perlu terus berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan anggota agar mereka lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang penting. Oke, terima kasih. Itulah materi-materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 4. Bila kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.